Stefani, Bapak Nando ya. Mari kita bersama-sama menikmati anugerah Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya undang untuk Bapak Ibu yang onsite boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Mulyadi Kaleb untuk membuka di dalam votum dan kemudian nanti akan dilanjutkan doa pembukaan oleh Bapak Elvendi Siahaan. Ibu, Bapak, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuki bersama-sama ibadah khusus memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, ibadah kita mau mengawalinya di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan atas kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi serta seisinya. Dia Allah kita yang maha kaya di dalam rahmat dan setia. Tiada sekali-kali Ia meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya atas kita. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kamu sekalian. Amin. Bapa di surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami akan melakukan ibadah Paskah untuk memperingati kebangkitan Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Kami semua umat Kristen yang ada di jajaran Arca Manik dan sekitarnya, kami dalam satu persekutuan bersepakat untuk menaikkan pujian kami, menyatakan syukur kami, sebab Tuhan telah mati untuk kami dan membangkitkan kami juga dari dosa-dosa kami, sehingga kami juga diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesempatan kepada kami, baik kami yang ada hadir on-site di sini dan juga bagi saudara-saudara kami yang mengikuti secara online. Berikanlah khidmat, berikanlah pengertian tentang firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Kami mendoakan agar semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, sehingga kami semua dapat mengikuti acara ini dan kami semua mendapat berkat dari acara ini. Berkatilah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada kesempatan nanti. Biarlah dia mendapatkan hikmat daripada Tuhan, dan Engkau yang memberkati lidah dan mulutnya, agar apa yang dibicarakannya mendapat kuasa daripada Tuhan sendiri untuk mengingatkan kami agar semakin dekat kepada Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam segala aktivitas kami dan keluarga kami. Kami membawakan persekutuan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja untuk setiap kami masing-masing dimanapun kami berada, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dapat menyampaikan kabar keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami semua. Kami berucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan ini. Biarlah mulai daripada awal acara sampai dengan akhirnya, Tuhan yang menyertai acara ini, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih tetap bangkit berdiri ya Bapak Ibu yang terkasih. Ketika saya mengatakan haleluya, maka Bapak Ibu harus menjawab dengan puji Tuhan. Kalau saya mengatakan puji Tuhan, Bapak Ibu harus menjawab dengan haleluya. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Wah, luar biasa. Luar biasa semangatnya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh
Memuji nama Tuhan, saya persilahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Lebih dari pemenang di dalam segala perkara, karena sungguh bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban untuk setiap kita. Dia telah menang, ya. Kebangkitannya membuktikan bahwa Tuhan Yesus telah menang. Hai maut, di manakah sengatmu? Mari kita bersama-sama angkat pujian ini, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibaratkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya undang untuk Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan penuh semangat. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Ibaratkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita angkat tangan kita. Haleluya, ibaratkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sungguh luar biasa. Belum capek ya Bapak Ibu ya? Masih semangat? Amin. Waduh, tapi suaranya agak loyo nih. Masih semangat? Amin. Amin. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia sangat baik, ya. Dia yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Dia Yesus Tuhan kita. Dia Yesus Juru Selamat kita. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian ini. Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah genang. Katakan, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku. Bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatan. Dia penuhi hatiku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah
Katakan He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Katakan sekali lagi. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. And Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Luar biasa, Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari GPIB. Saya persilahkan untuk multimedia boleh menayangkan.
begitu menguatkan kehidupan kita. Tiada janji seperti yang ada pada Tuhan kita, ya. Hanya oleh karena kuasa darahnya, dosa kita boleh dihapuskan. Kita diampuni oleh Tuhan. Kita diselamatkan. Mari persiapkan hati kita untuk sebentar lagi kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita bersama-sama mengangkat pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau telah selamatkan hidup kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah. Oleh kuasa darah, Kau telah tebus dosa. Yes, Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, mengalir memulihkan hidupku. Yes Tuhan, anugerah-Mu sungguh besar Tuhan. Hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kalau kami ada saat ini hanya oleh karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku
karena salib-Mu Tuhan, kami boleh memperoleh kemenangan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman. Sungguh Bapa, tidak ada kata-kata yang mampu mewakili rasa ucapan syukur kami kepada Engkau. Pengorbanan-Mu di kayu salib membuktikan kasih-Mu yang begitu agung, begitu besar. Kami yang seharusnya layak binasa, kami yang seharusnya layak dihukum. Tetapi karena kasih yang begitu besar, Engkau sendiri mengorbankan diri-Mu menjadi tebusan bagi setiap kami, membawa kami dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Sungguh Bapa, kami mau dan kami rindu untuk hidup bagi Engkau. Hidup bagi-Mu, seluruh kehidupan kami mempersembahkan kepada Engkau. Terima kasih ya Yesus. Dan kami sadar bahwa sepanjang kehidupan kami pun, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami persembahkan tidak akan mampu dan tidak akan setimpal dengan apa yang Tuhan beri. Namun kami mau rindu untuk selalu mengucap syukur, selalu rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau melalui setiap perbuatan kami, tindakan kami, perkataan kami, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan bersama-sama duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan tolong kami. Tuhan beri hikmat bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, bagi hamba-Mu yang akan beritakan firman. Biar Engkau yang akan berotoritas atas hamba-Mu. Engkau yang akan melingkupi dan menaungi hamba-Mu, melayakan dan memampukan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, setiap kami membuka hati seluas-luasnya untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mas Ramon, minta tolong slide-nya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat rekan yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti melalui media online. Nah Bapak Ibu, karena saya sadar, saya tahu bahwa saya kurang terkenal dan tidak terkenal, jadi saya harus memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Krishna Fernando. Saya saat ini diberikan kepercayaan untuk menjadi koordinator rayon di Arca Manik Ujung Berung ini, di mana rayon ini adalah pusatnya Lengkong Besar, Gereja Isa Lengkong Besar, rayon Arca Manik Ujung Berung. Dan saya saat ini WL tadi istri saya yang sah dan satu-satunya pastinya, dan yang tadi barusan berteriak-teriak itu anak saya yang suaranya melengking. Oke, pada malam hari ini saya rindu untuk bersama-sama. Meskipun pada besok kita baru merayakan Jumat Agung, merayakan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, tapi kita percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu sudah terlaksana, sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ketika dia mati dan kemudian 3 hari kemudian dia bangkit, membuktikan bahwa dia Tuhan, membuktikan bahwa dia menang atas kuasa maut. Nah Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang saat ini tema yang sama-sama kita renungkan yaitu kebangkitannya menjadi dasar hidup berkemenangan. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 14. Roma pasal 6 ayat 9 sampai 14. Oke. Nah, ini enaknya kalau di rumah sendiri saya tahu barangnya di mana. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian menyimak di Alkitabnya masing-masing. Roma pasal 6 ayat 9 sampai 14. Begini firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat terakhir,
Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini ayat demi ayat, kata demi kata, bukankah kita terkagum-kagum kepada Allah kita yang kuasanya dahsyat, yang janjinya Dia tepati? Bagaimana Dia yang pada awalnya sudah berjanji untuk menyelamatkan manusia dan itu ditepatinya. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang tema kita malam hari ini, kebangkitannya menjadi dasar hidup berkemenangan, bahwa tidak ada dapat dipungkiri bahwa kekristenan itu sangat terpusat kepada Kristus. Inti dari iman Kristen adalah kita percaya pada Yesus Kristus yang adalah Allah, yang adalah pribadi Allah, pribadi Tritunggal, Allah Bapa, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan Yesus Kristus ini, pribadi kedua dari Allah ini, turun ke dunia menjadi seorang manusia, mati di kayu salib dan bangkit mengalahkan maut. Kematian dan kebangkitan Kristus itu telah dinubuatkan oleh para nabi. Kita tahu bahwa dari perjanjian lama sudah dinubuatkan bagaimana rencana Allah, rancangan besar Allah itu akan dinyatakan. Suatu saat nanti akan lahir seorang juru selamat di kota Daud. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, dan itu sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelum Yesus Kristus hadir. Dan kebangkitannya itu menjadi pengharapan pasti bagi kita bahwa kita berharap pada pribadi yang benar. Kebangkitannya itu menunjukkan bahwa kita beriman, kita berharap kepada pribadi yang benar. Rasul Paulus sendiri berkata, dia mengatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Karena memang jika Yesus Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita kepadanya. Dan artinya juga kita mengabarkan, memberitakan kabar-kabar yang palsu. Dan kita juga pasti masih hidup di dalam dosa. Karena Allah, Yesus Kristus itu tidak mampu mengalahkan maut. Dan orang-orang yang mati dalam Kristus akan binasa. Dan kita adalah orang-orang yang sangat dikasihani, kata firman Tuhan. Kata Rasul Paulus bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, kita adalah orang yang paling kasihan. Namun Alkitab telah menyatakan dengan jelas dan sejarah telah membuktikan bahwa Yesus Kristus itu yang mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa manusia telah bangkit pada hari yang ketiga. Sekalipun kita tahu iblis itu tidak suka dengan kabar ini, dengan fakta ini, sehingga ada banyak hal yang digencarkan, dilakukan untuk mengaburkan kabar tentang kebangkitan Kristus yang telah menang atas maut. Dan bagi setiap kita yang telah tahu fakta ini dan telah meyakini fakta ini, mari jangan kita meragukan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan ragukan akan karya Kristus yang telah menang atas maut itu bagi kehidupan kita. Nah, dan berbicara tentang kemenangan, hidup berkemenangan, setiap orang pasti punya perspektif tentang kemenangan ya Bapak Ibu. Dan walaupun memiliki perspektif yang berbeda tentang hidup berkemenangan, namun setiap orang pasti punya spirit, punya motivasi untuk hidup menang, berkemenangan. Itu saya kasih gambarnya Barcelona, karena saya penggemar Barcelona. Bang Ramon, Mas Ramon jangan marah karena penggemar Chelsea. Jadi setiap orang, bahkan setiap klub sepak bola pun mereka berjuang dengan keras untuk meraih kemenangan. Nah, pertanyaannya, kalau kita berbicara pada malam hari ini hidup berkemenangan, lalu kemenangan dari apa? Apakah kemenangan seperti yang diajarkan oleh penceramah yang akhir-akhir ini viral tentang bersedekah? Kalau dia bersedekah 1 juta dapat 10 juta, 10 juta dapat 100 juta, 100 juta dapat 1 M, dan seterusnya. Kalau bersedekah motor, besok depan udah parkir mobil. Kalau hari ini kita punya Avanza disedekahkan, besok di depan rumah kita ada parkir Alphard dan seterusnya. Apakah kemenangan semacam itu yang sedang kita bicarakan dan sedang kita tuju? Kalau saya melihat, mungkin Bapak Ibu sudah melihat juga ya berita yang akhir-akhir ini viral, bahkan hari ini diwawancarai oleh TV One. Itu menunjukkan bahwa motivasi bersedekahnya sudah sangat melenceng. Kalau di dunia musik itu kebetulan saya orang musik,
Dan di dalam sebuah lagu itu bagian terkecil dari lagu itu not. Lalu ada yang namanya frase, satu kalimat lagu, tetapi sebelumnya itu ada yang namanya motif. Motif itu adalah ide awal, ide utama dari sebuah lagu. Lagu itu seperti apa, kelanjutannya itu ada motifnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika kita lihat fenomena yang akhir-akhir ini muncul itu, bahwa motif yang dilakukan oleh penceramah ini itu adalah sesuatu yang sudah melenceng dari yang seharusnya. Karena membatasi yang namanya berkat, membatasi yang namanya mendikte yang namanya berkat dari Tuhan, mendikte apa yang harus Allah lakukan bagi kehidupan kita. Dan itu sangat menyempitkan arti berkat bagi setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, dalam perikop ini Rasul Paulus itu mengajarkan bahwa kita semua itu sudah bangkit bersama Kristus, setara. Alkitab mengajarkan setara kita. Bukan kita itu harus mati juga disalib seperti Yesus Kristus dan disiksa seperti Yesus Kristus. Tetapi saya menemukan di sana bahwa ada dua hal kita harus serupa dengan kebangkitan Kristus. Bahwa yang pertama di ayat 9 dikatakan, sesudah Kristus bangkit, Kristus tidak akan mati lagi. Sesudah bangkit, Kristus itu tidak akan mati lagi. Kita membaca tentang banyak orang yang dibangkitkan dari antara orang mati. Namun sesudah bangkit mereka mati lagi. Karena memang itu adalah hukuman dari dosa. Tetapi sesudah bangkit, Kristus tidak akan mati lagi. Oleh sebab itulah ia meninggalkan kain kafannya. Sementara Lazarus yang dibangkitkan Yesus, dia akan menggunakan kain kafannya lagi. Karena dia akan meninggalkan tubuhnya yang fana. Tetapi Yesus Kristus, maut tidak berkuasa lagi atasnya. Ia memang sudah mati, tetapi ia hidup. Sekarang ia sudah hidup. Dan sedemikian hidup, sehingga dia hidup sampai selama-lamanya. Nah, apa pemaknaan bagi setiap kita dan apa yang setara, yang dimaksud setara kita harus mengalami yang namanya kebangkitan Kristus. Seperti itulah kita harus bangkit dari kubur dosa untuk tidak pernah lagi kembali kepadanya. Kembali kepada kehidupan kita yang lama. Atau berhubungan lagi dengan pekerjaan-pekerjaan kegelapan. Karena kita sudah meninggalkan kuburan kita yang lama. Tanah kegelapan itu sebagaimana kita sudah meninggalkan kegelapan itu sendiri. Nah, sebab kekristenan itu berbicara tentang perubahan hidup ya Bapak Ibu. Seperti yang kalau di Isa Al-Masih beberapa waktu yang lalu berbicara tentang perpalingan, berbicara tentang berbalik dari kehidupan yang lama 180 derajat. Kalau kita jalan 180 derajat itu kan kantor ya, putar balik, bukan menyimpang ke kanan atau justru nyari jalan atas atau bawah, tetapi benar-benar balik 180 derajat. Dan ketika berbicara tentang kita berpindah dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru, kita itu punya kewarganegaraan yang baru. Kewarganegaraan yang baru yaitu kewarganegaraan sorgawi. Kemarin ketika saya pulang dari ibadah kremasi, di jalan itu ada tukang sampah. Tukang sampah di pinggir jalan yang dia sedang mengkorek-korek sampah, mau mengangkut sampah. Lalu istri saya bilang, itu apa nggak bau ya? Kok nggak pakai masker gitu? Maksudnya nggak pakai masker, terus kemudian dengan santai saja mengkorek-korek, padahal itu sampah lembab. Kalau sampah kering sih ya kita nggak aneh ya, tidak beraroma. Tetapi itu sampah yang lembab. Kalau mungkin pakai infrared itu udah ada warna ungu mungkin ya, yang berterbangan di mana-mana. Nah, waktu istri saya bilang begitu, ya memang karena kebiasaan, karena memang sudah biasa dan tidak menganggap bau itu masalah. Betul ya? Kalau dia menganggap bau itu masalah, ya mungkin dia sudah menutup hidungnya dengan mungkin beli masker yang paling mahal, masker itu tuh yang buat nyemprot hama mungkin ya, yang aman. Kalau dia menganggap itu sebagai masalah, tetapi ternyata dia menganggap itu bukan sebagai masalah. Aroma-aroma yang seperti itu tidak dianggap sebagai masalah. Nah, saya yakin tukang sampah itu mencium aroma sampah, tetapi karena sudah biasa dan merasa itu bukan sebagai masalah, sehingga dia dengan nyaman saja tidak menggunakan masker. Nah, Bapak Ibu, dulu hidup kita adalah hidup yang berkubang di dalam sampah. Hidup di dalam kubangan dosa.
Namun sekarang kita sudah dibersihkan, sudah dimandikan, sudah dipakein baju yang bersih. Jangan sampai kita ini datang lagi ke sampah yang lama. Dengan sengaja kadang-kadang kita datang sendiri ke sampah itu dan berkubang lagi ke sampah itu. Tetapi kita harus punya hidung yang baru. Ya, kita harus punya hidung yang baru yang waktu kita mencium itu sudah tidak nyaman dan menyingkir dari situ. Jangan ketika aromanya mulai tercium justru mencari-cari ini dari mana aromanya, bukan seperti iklan Sarimi waktu itu. Ada aroma langsung cari di mana sumbernya. Tidak seperti itu ya. Tetapi ketika kita punya hidung yang baru, maka kita sangat peka dan menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak nyaman buat kita. Karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Nah, yang kedua, kebablasan. Yang kedua adalah Kristus bangkit untuk hidup bagi Allah. Ayat yang ke-10 tadi kita baca. Kristus bangkit untuk hidup bagi Allah, yaitu untuk menjalani hidup sorgawi, untuk menerima kemuliaan yang sudah dipersiapkan di hadapannya. Orang lain yang bangkit dari antara orang mati kembali kepada hidup yang sama seperti sebelumnya dalam segala hal. Tetapi tidak demikian dengan Kristus. Ia bangkit untuk meninggalkan dunia. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Ia bangkit untuk hidup bagi Allah, maksudnya adalah untuk menjadi pengantara dan memerintah. Dia memerintah bersama dengan Bapa, dan semuanya itu demi kemuliaan Bapa. Nah, demikian pula dengan setiap kita Bapak Ibu. Kita harus bangkit untuk hidup bagi Allah. Kita harus bangkit untuk hidup bagi Allah. Ini yang disebut, yang Paulus maksudkan dengan hidup yang baru. Hidup dengan asas-asas yang berbeda, berdasarkan pedoman-pedoman yang berbeda, tujuan yang berbeda, orientasi hidup yang berbeda dari yang sebelumnya. Hidup yang diabdikan bagi Allah. Ya. Kalau sebelumnya diri sendirilah yang menjadi tujuan utama dan yang tertinggi, tetapi sekarang Allah lah yang menjadi tujuan utama dan yang tertinggi. Hidup yang sesungguhnya adalah hidup bagi Allah dengan mata yang senantiasa terarah kepadanya dan menjadikan Dia sebagai pusat dari segala perbuatan kita. Kita tidak lagi hidup untuk kesenangan diri kita, tetapi kita hidup untuk mencari perkenanan Tuhan. Kita tidak lagi hidup untuk kesenangan hidup kita sendiri. Sebagai contoh misalnya Bapak Ibu, ketika kita melayani Tuhan di gereja, apakah kita melayani hanya saat kita mood saja? Hanya saat kita pengen saja untuk melayani, mengedepankan ego dan melayani semau kita. Atau sebaliknya kita melayani dengan selalu mencari perkenanan Tuhan. Melakukan dengan kesungguhan hati dan melakukannya sebagai persembahan kepada Tuhan. Manakah yang menjadi orientasi kita? Ketika orientasi kita adalah diri kita sendiri, maka kita melayani dengan ego kita. Kita melayani sesuai dengan mood kita, sesuai dengan moody gitu, seorang istilah sekarang moody gitu ya, melayaninya dengan sesuai mood. Kalau lagi pengen melayani ya melayani. Tetapi malam hari ini, maksudnya semangat paginya, biasa ngeles ya. Tetapi malam hari ini kita diingatkan Bapak Ibu bahwa setiap kita itu sudah punya orientasi yang baru. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tidak lagi mementingkan ego kita sendiri, tetapi kita mencari perkenan Tuhan. Dalam setiap hal, di dalam berumah tangga pun, dalam pekerjaan, kita selalu mencari perkenan Tuhan, bukan mengedepankan ego kita. Karena kalau kita mengedepankan ego kita, diri kita sendiri, ya memang lebih mudah untuk dituruti. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan kita. Kita mencari perkenanan Tuhan. Dan kebangkitan Kristus adalah fakta yang sangat besar dampaknya bagi kehidupan kita Bapak Ibu. Oke. Dan dampaknya itu sangat besar. Delaynya juga sangat jauh. Sebab kebangkitannya membawa kemenangan. Seperti tema kita pada malam hari ini. Dan yang pertama adalah kemenangan atas kuasa dosa dan iblis. Iya. Menang atas kuasa dosa dan iblis. Dalam pasal ini Paulus menekankan dan mengajarkan tentang hidup berkemenangan atas dosa.
Dan dosa menjadi pembahasan yang klasik dari zaman dulu sampai sekarang ya Bapak Ibu. Karena memang akibat dosa itu sangat mengerikan dan orang berusaha dengan keras untuk menghindari yang namanya dosa, untuk keluar dari yang namanya dosa. Tetapi faktanya adalah manusia tidak dapat keluar dari yang namanya dosa karena memang sejak manusia lahir itu pun mereka dikandung di dalam dosa. Mereka memiliki dosa turunan dari Adam dan Hawa. Dan akibat dosa itu saya tulis di sana. Pertama, merusak hubungan Allah dengan manusia. Manusia tidak layak untuk menghadap Allah sebab Allah itu kudus. Dia tidak dapat bersinggungan dengan yang namanya dosa. Sehingga kita tahu dalam perjanjian lama pun hanya orang-orang tertentu yang dapat menghadap Allah. Dan itu pun mereka harus hidup dikuduskan, orang-orang khusus. Dan itu pun mereka harus ditali karena takutnya nanti ketika mereka masuk, mereka mati di dalam. Dan itu menunjukkan bahwa memang hubungan Allah dan manusia itu sudah rusak. Manusia sudah tidak bisa lagi berhubungan bebas dengan manusia. Allah tidak bisa berhubungan lagi bebas dengan manusia seperti di Taman Eden. Tetapi sudah ada sekat dan jurang yang begitu jauh yang memisahkan manusia dengan Allah. Lalu yang kedua adalah dampak dari dosa itu merusak hubungan manusia dengan sesamanya. Putusnya hubungan antara Allah dengan manusia mempengaruhi hubungan manusia dengan sesamanya. Kita tahu bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh, mereka punya keturunan. Kita tahu bahwa mereka itu saling membenci, bahkan saling membunuh. Kain membunuh Habel, betul ya? Dan bahkan dia lari sampai setelah itu pun peperangan, kebencian antar manusia dengan sesamanya itu terus terjadi. Dan yang ketiga adalah akibat dosa manusia harus mengalami yang namanya kematian. Manusia tidak lagi dapat hidup dalam kekekalan bersama dengan Allah. Ini tidak sesuai dengan rancangan awal diciptakannya manusia. Sebagaimana kita tahu bahwa bahasa asli dari dosa itu kan hamartia. Dia melenceng dari sasaran, melenceng dari tujuan awal. Tujuan awal manusia itu diciptakan untuk mereka dapat hidup bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Tetapi karena manusia memilih untuk tidak taat, maka manusia melenceng dari apa yang tujuan awal diciptakannya manusia. Dan kadang-kadang saya itu berandai-andai ya Bapak Ibu, coba dulu Adam dan Hawa tuh nggak usah aneh-aneh, taat aja lah. Itu buah tuh banyak, enak-enak. Dan kalau mereka tidak jatuh ke dalam dosa, mungkin kita tidak perlu lagi mengalami yang namanya kesakitan, kematian, rasa sakit, benci satu dengan yang lain. Dan semua manusia tercipta dengan sempurna, dengan keberadaan yang sempurna. Namun memang manusia diciptakan dengan kehendak bebasnya. Sehingga ketika itu kita tahu bahwa manusia memilih untuk tidak taat, dan itu berakibat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan akibatnya sampai kepada kita sampai dengan hari ini. Dan kita tahu bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa itu Allah langsung menyatakan rencananya untuk menyelamatkan manusia, yaitu dengan mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Kristus akhirnya mati dan bangkit dari kematian yang membuktikan bahwa kuasa maut, kuasa dosa, kuasa dari musuhnya Allah, musuh kita manusia, yaitu iblis, itu telah dikalahkan. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus Kristus tidak perlu lagi takut akan kematian sebab maut sudah dikalahkan. Nah, Bapak Ibu, dahulu ketika Kristus belum mati dan bangkit bagi kita, kematian itu adalah hukuman dosa. Karena tadi saya uraikan bagaimana akibat dari dosa, yaitu kematian. Dan kematian itu adalah hukuman dari dosa. Namun setelah Kristus mati dan bangkit, kematian itu menjadi pintu masuk kita kepada dunia yang Allah janjikan, yaitu ke dalam sorga. Menjadi pintu masuk untuk kita masuk ke dalam sorga. Bukankah itu sebuah berita yang sangat menggembirakan bagi setiap kita, bagi dunia, bagaimana ada pintu masuk yang Allah janjikan melalui Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit mengalahkan maut, yang melalui iman percaya kita kepadanya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kita mati dan bangkit seperti Kristus. Dan Bapak Ibu, yang kedua adalah kemenangan atas pergumulan hidup. Misi penyelamatan Allah, kita tahu bahwa sejak awal itu Allah sudah merancangkan
rancangan yang besar, janji pertamanya itu ya menyelamatkan manusia. Langsung ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Firman Allah berkata bahwa keturunan wanita, perempuan itu akan meremukkan kepala si ular itu. Yang dimaksud adalah Yesus Kristus itu sendiri yang akan menghancurkan kuasa dari si iblis, kuasa dari dosa itu. Dan itu rancangan yang agung dan mulia. Dan ketika Allah berjanji, maka Allah pasti akan menepati janjinya. Dan untuk menepati janji ini Bapak Ibu, harganya itu sangat-sangat mahal. Bahkan kita tahu beberapa waktu yang lalu, kalau di Isa Al-Masih berbicara tentang Getsemani, bagaimana Yesus Kristus itu sebenarnya galau luar biasa, takut karena akan berpisah dengan Bapa, dengan hadirat Bapa, maka dia gentar untuk menghadapi yang namanya kematian. Bukan takut matinya, tetapi takut akan keterpisahan dengan Bapa itu. Dan itulah harga yang harus dibayar untuk Allah itu menepati janji penyelamatan. Dan itu dia sudah lakukan, sudah dia bayar tuntas, sudah dia tepati janjinya. Dengan dia harus turun ke dunia, menjadi manusia, menjadi ciptaan, dan harus menghadapi yang namanya pengkhianatan dari muridnya, menghadapi yang namanya caci maki dari orang-orang di sekitarnya, menghadapi yang namanya siksaan yang sangat-sangat dahsyat, bahkan menghadapi yang namanya kematian. Artinya bahwa saat kita percaya kepada Kristus, kita sedang mempercayakan hidup kita kepada pribadi yang selalu menepati janjinya untuk menyertai dan memberkati kita. Kita sedang mempercayakan hidup kita kepada pribadi yang selalu menepati janjinya. Ya, ini bukankah kabar yang begitu bersukacita bagi setiap kita? Kita tuh sedang menggantungkan hidup kita kepada pribadi yang tidak pernah ingkar janji, kepada pribadi yang begitu memperhatikan kehidupan manusia, kepada pribadi yang apapun harganya yang harus dia bayar, dia menepati janjinya. Dan dia adalah Allah yang rancangannya tidak pernah gagal. Dan seharusnya kita itu tidak ragu untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada rancangan Tuhan. Dia punya rancangan yang indah bagi kita pribadi lepas pribadi. Dan kita tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan kita. Karena tidak ada kuasa yang tidak mampu dia taklukkan. Sebab dia Allah yang maha kuasa dan pribadi yang maha kuasa itu selalu bersama dengan kita. Dan pribadi itu yang akan terus membuat kita menang atas pergumulan-pergumulan hidup yang harus kita hadapi. Yang paling penting adalah kita akan mampu untuk memaknai setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita dengan positif. Ya. Karena setiap orang pasti mengalami yang namanya permasalahan hidup. Tetapi tidak semua orang bisa memaknai permasalahan hidupnya itu dengan hal-hal yang positif. Dengan tetap beriman kepada Tuhan, dengan tetap menggantungkan hidupnya pada Tuhan, dengan tetap berpikir positif. Tetapi biarlah kuasa kebangkitan Kristus itu memampukan kita untuk kita itu dapat memaknai setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita dengan positif. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Dan sebagai penutup, saya merekomendasikan untuk Bapak Ibu kalau suka film Kristen, silahkan menonton film ini. Film Overcomer, film tahun 2019 yang sangat menginspirasi, film sangat inspiratif, di mana ada seorang anak yang, singkat cerita ya, ada seorang anak yang dia itu karena dia ditinggal orang tuanya, dia merasa diri kotor, dia merasa diri tidak dicintai, sehingga dia itu melampiaskan kesehariannya, melampiaskan apa yang dia alami itu dengan mencuri, dengan melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, si pelatihnya ini tahu apa yang dialami oleh si muridnya itu, sehingga satu kali dia bertanya kepada si muridnya ini, siapakah dirimu? Yakinkah bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kamu? Lalu si wanita itu, si murid itu berkata, aku tidak tahu, yang aku tahu dia mengambil orang tuaku. Bukankah terkadang kita tuh melupakan apa yang telah Allah lakukan dan hanya fokus pada permasalahan kehidupan kita. Ketika kita ditanya, apakah kamu yakin bahwa Allah itu mengasihi kamu? Aku tidak tahu. Yang aku tahu,
bahwa aku sedang mengalami permasalahan. Yang aku tahu aku sedang menghadapi ini dan itu. Tetapi singkat ceritanya, si murid ini yang bernama Hannah Scott ini membaca yang namanya surat Efesus. Disuruh oleh gurunya untuk membaca surat Efesus dan menemukan fakta tentang janji Allah terhadap orang yang hidup di dalam iman kepada Kristus. Di tengah keterpurukan hidupnya, keberdosaan dan kesendiriannya, di tengah permasalahan dan penolakan akan dirinya sendiri, dia menyadari bahwa hidupnya berharga. Sebab pribadi Allah rela turun ke dunia, mati dan bangkit bagi dia. Sehingga saya kutip kata-kata dari si perempuan ini. Dia berkata bahwa aku diciptakan oleh Allah. Dia merancang aku sedemikian rupa, dia menginginkan aku ada. Dan Sang Putra Tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati supaya aku bisa diampuni. Dia memilih aku untuk menjadi miliknya. Aku dipilih dan aku diinginkannya. Dia menebus aku, jadi aku adalah pribadi yang dia inginkan. Dia memberikan kasih karunia supaya aku bisa diselamatkan. Aku adalah anak Allah, anak yang sangat dia kasihi. Mari kita sadari hal ini dan biarlah kuasa kebangkitannya itu dapat terus kita alami setiap hari. Sehingga kita bisa selalu menang dari kuasa dosa dan godaannya, menang atas kekhawatiran terhadap segala hal, menang atas keraguan akan rancangan dan pertolongan Tuhan, menang atas keraguan akan kehidupan kekal, sebab di rumah Bapa itu kita sudah disediakan tempat bagi saya dan bagi setiap kita. Dan menang atas kedagingan, menang atas keegoisan, karena hidup kita bukan tentang kita lagi, melainkan tentang Kristus yang hidup di dalam kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang memperkenan Bapa. Untuk setiap kita lakukan, untuk setiap kita pikirkan, itu adalah hal-hal yang terus kita cari untuk mencari perkenan Bapa. Dan biarlah malam hari ini kuasa kebangkitannya itu boleh menjadi dasar untuk setiap kita hidup berkemenangan. Mari kita sadari hal ini, bahwa kuasa maut sudah dikalahkan, bahwa setiap kehidupan kita sudah dia jamin, setiap kehidupan kita sudah dia sertai, sehingga tidak pernah ada satu detik pun kita ditinggalkan sendiri. Mari setiap kita menundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Mari setiap kita mengucap syukur untuk karya penebusan Kristus di atas kayu salib, yang menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar atas kehidupan kita. Harga yang harus dia bayar begitu mahal, yaitu Yesus Kristus, Putra Tunggal Maha Kudus, harus datang ke dalam dunia menjadi korban penebusan. Kita boleh dihisap dan boleh mengalami yang namanya penebusan melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, saat kami menyadari bahwa Engkau begitu mengasihi kami, saat kami menyadari bahwa Engkau menginginkan kami ada, saat kami menyadari bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang Engkau inginkan, sehingga Engkau rela menebus kami. Harga yang dibayar pun begitu mahal, tetapi semua Engkau lakukan karena cinta-Mu bagi setiap kami. Betapa bersyukurnya kami Tuhan, mengenal pribadi Engkau, pribadi yang kudus, pribadi yang kasih. Terima kasih ya Bapa, biarlah kehidupan kami boleh terus menunjukkan bahwa setiap kami adalah kewarganegaraan sorga, sehingga setiap kami boleh terus memandang kepada Kristus, memandang kepada Tuhan. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, semuanya itu kami arahkan untuk mencari kemuliaan nama Tuhan. Sebab kami hidup bukan bagi diri kami masing-masing, bukan bagi diri kami pribadi, tetapi hidup kami adalah bagi Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk karya-Mu bagi kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Malam hari ini kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kita pun mau berkomitmen untuk tidak hidup di dalam dosa, tetapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita boleh menjadi berkat untuk banyak orang melalui kehidupan kita. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, banyak jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Sebentar kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari GKKD. Saya persilahkan untuk bagian multimedia. Selain hidup dan menyenangkanmu, ya Tuhan, ku bersembah anugerah-Mu hidupku, karunia yang menerima kasih-Mu yang telah biar pujian mengalir bagimu. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk setiap pokok-pokok doa yang akan kita bawa kepada Tuhan. Bapa, bersama dengan seluruh hamba-hamba-Mu, kami bersahati dan berdoa untuk warga Arca Manik, untuk aparatur pemerintahan Arca Manik. Biarlah Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kerukunan bagi setiap warga yang ada di sekitar kami. Dan biarlah setiap kami boleh menjadi warga-warga yang toleran, menerima perbedaan satu dengan yang lain. Dan kami tetap bersatu dan tetap teguh menerima setiap perbedaan itu, dan kami tetap berjalan beriringan bersama-sama. Dan biarlah pelaksanaan peribadatan setiap tempat-tempat ibadah di Arca Manik dan sekitarnya ini boleh terlaksana dengan baik ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap gedung-gedung gereja, tempat-tempat ibadah yang saat ini tidak diizinkan untuk mengadakan ibadah. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu yang ajaib itu yang bekerja bagi setiap warga-warga di sekitar. Biarlah hati mereka boleh terbuka, bahkan pemerintah, aparatur pemerintah, Tuhan berikan ketegasan, berikan hikmat agar Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila itu benar-benar terlaksana di negeri Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kami juga berdoa bersama-sama untuk kebangkitan rohani gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Pemuritan-pemuritan yang sedang dilaksanakan untuk penjangkauan jiwa-jiwa yang hilang. Biar setiap misionaris-misionaris yang ada, setiap hamba-hamba Tuhan di pelosok daerah, di perkotaan dimanapun berada, Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kuasa sehingga apa yang mereka sampaikan boleh mengubahkan hati setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa bagi warga yang sedang dalam pergumulan, baik itu pergumulan kesehatan, ekonomi, hubungan dengan suami, istri, anak, cucu, menantu, keimanan mereka. Biarlah Tuhan yang akan melawat dan memulihkan setiap mereka, sehingga setiap mereka boleh mengalami kuasa Tuhan yang ajaib, boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengalami pemulihan hubungan dengan sesamanya. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga untuk program PUK. Kami berdoa untuk setiap pengurus dan anggota-anggota yang ada. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati
sehingga setiap kami boleh tetap bersatu untuk kami saling membangun satu dengan yang lain, mendukung satu dengan yang lain, menolong satu dengan yang lain, sehingga PUK ini menjadi sebuah wadah persekutuan yang dapat menjangkau banyak jiwa untuk semakin teguh dan kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk kegiatan ibadah dan baksos di lingkungan yang biasa dilakukan, biarlah agar Tuhan yang akan memberikan kecukupan setiap dana yang diperlukan, agar semakin banyak orang yang boleh mengalami dan dapat terjangkau untuk menerima dana bantuan sosial ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kesatuan dan kesehatian untuk gereja-gereja dan hamba Tuhan di sekitar Arca Manik ini. Biar Tuhan yang akan menyatukan kami dengan kasih Kristus. Kami punya Allah yang sama, Kristus yang sama, sehingga kami boleh bergandengan satu dengan yang lain untuk menjadi gereja-gereja yang terus menjadi tubuh Kristus, membangun jiwa-jiwa untuk semakin mengenal Tuhan dan semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga secara khusus berdoa untuk Bapak Pendeta Robinson yang saat ini sedang sakit dan diopnam di rumah sakit, yang sedang mengalami gejala stroke ringan. Biar Tuhan saat ini kami berdoa dengan seluruh jemaat Tuhan. Kami memohonkan kuasa yang ajaib daripada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa saat ini ada kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kuasa itu yang akan menjamah mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, setiap organ tubuh, setiap aliran darah, setiap syaraf-syaraf. Biarlah Tuhan yang akan memulihkan dan semuanya bekerja dengan sempurna. Terima kasih ya Bapak, kami sungguh yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas, dan ketika Tuhan berkenan maka Tuhan akan melakukan sesuai dengan apa yang Engkau pandang baik. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk Bapak Ibu yang online. Bisa mengirimkan lewat rekening yang sudah tertera di pengumuman ya Bapak Ibu yang terkasih. Bagi yang ada di sini, kita akan bersama-sama masukkannya ke dalam kantong persembahan. Nah, setelah nanti persembahan boleh diedarkan, nanti saya mohon dengan kasih Bapak Pinem akan berdoa untuk persembahan. Tetapi sebelumnya kita akan memberikannya terlebih dahulu dengan diiringi pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saya persilakan Bapak Pinem untuk boleh berdoa. Bapak Ibu, saudaraku yang berada di rumah ataupun yang pada saat ini onsite, mari kita doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, sungguh kami rasakan besar kasih anugerah yang hadir di sepanjang kehidupan kami Bapa. Saat ini kami telah memberi persembahan Bapa, dari begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan kami yang kami pergunakan semua itu untuk tugas-tugas panggilan pelayanan kami, khususnya di umat Kristen di Arca Manik ini Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, sebentar kita akan menutup ibadah pada malam hari ini. Kita bersama-sama kembali mengangkat pujian, karena salib-Mu aku hidup, karena salib-Mu aku menang Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Hidup karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita beribadah, mendengar kebenaran firman yang telah dinyatakan atas kita pada malam hari ini, biarlah kita merespon untuk melakukan firman Tuhan, karena dikatakan berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya di dalam ketaatan dan kesetiaan. Dan saatnya kita kembali menjalani kehidupan siap menjadi utusan Tuhan untuk menjadi saksi daripada kebangkitannya bagi banyak orang dimanapun kita berada. Arahkanlah hatimu, tadakanlah tanganmu, dan aminkanlah berkat dan janji penyertaannya dalam perjalanan kehidupan kita sampai pada kesudahan zaman. Terimalah berkat yang sumbernya datang daripada Allah Bapa kita di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, di mana Ia akan selalu setia menyertai di setiap langkah kehidupanmu, dari saat malam hari ini bahkan sampai Maranatha Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya dan menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersama di dalam iman kita mau berkata, amin. Terima kasih. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama saya persilahkan kepada Bapak Parda selaku ketua dari Paskah. Saya persilahkan Bapak Parda. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati, penasehat, yang saya hormati rekan-rekan pengurus yang memberi kesempatan kepada kepengurusan kita atas nasihat dari para penasehat juga untuk setiap kali kegiatan PUK Arca Manik ini khususnya untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan nyata kepada sesama. Puji Tuhan, sampai saat ini kita masih terus mengerjakan bakti sosial. Karena khususnya sebuah kenyataan bahwa mereka yang terdampak
oleh pandemi itu memang nyata di sekitar kita. Jadi puji Tuhan juga oleh kesehatian para pengurus, oleh partisipasi yang tidak kurang dari seluruh warga PUK Arca Manik dan juga para simpatisan, bersyukur semuanya bisa berlangsung. Dan juga bersyukur juga ada pihak-pihak yang bekerja sama dengan kita juga. Kemarin kita mengadakan bakti sosial bekerja sama dengan Food Cycle. Food Cycle adalah sebuah LSM, organisasi nirlaba yang bersimpati kepada orang-orang yang berkekurangan dan menghubungkan para donatur-donatur di bidang sesuai dengan namanya, makanan itu sendiri untuk sampai kepada mereka yang membutuhkan, dan mempercayakan sebagian kegiatan itu kepada PUK Arca Manik dan kita sudah sampaikan juga. Terus dukung doa dan juga keterlibatan seluruh warga Arca Manik dan sekitarnya, warga PUK, khususnya yang terdampak dari pandemi itu yang paling membutuhkan biasanya kaum yang papah, yang katakanlah sendiri, dan juga tidak sedikit di antara saudara-saudara kita ini adalah kaum lansia, ya. Demikian yang kami sampaikan dan sungguh kami sangat dikuatkan di dalam PUK Arca Manik ini, ya. Dalam Paskah ini juga terima kasih untuk tema yang diberikan, kebangkitan Yesus sebagai dasar hidup berkemenangan. Untuk lebih terperinci saya sampaikan kepada yang saya hormati Ketua PUK Arca Manik, Bapak Pramadya. Baik Bapak Ibu, Shalom, selamat malam, baik yang hadir onsite di Jalan Gulat nomor 17 maupun Bapak Ibu yang hadir secara virtual, ya. Senang sekali kita bersama-sama boleh merayakan Paskah di PUK Arca Manik ini. Terima kasih untuk tuan rumah dan yang sudah menyampaikan firman dengan luar biasa, Pak Krishna Fernando. Wah, kita berikan aplaus ya. Masih muda tapi luar biasa ya, luar biasa. Juga Ibu ya, Ibu Stefani yang sudah menjadi worship leader juga luar biasa. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Siaan yang sudah doa tadi. Demikian juga Pak Pinem. Terima kasih Mas Ramon. Kalau tidak ada Mas Ramon ini ibadah kita macet ya. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir di onsite ini maupun yang di virtual. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Parda. Jadi kita itu sudah melakukan bakti sosial ya. Yang tahun lalu kita sudah lakukan, tahun ini kita lakukan lagi mulai pada bulan Februari. Jadi pada bulan Februari itu bakti sosial kita laksanakan dengan mengundang orang-orang, mereka hadir, kemudian ada ibadah ya, ada ibadah yang disampaikan oleh Pak Pendeta Robinson Saragih. Kemudian mereka pulang dan mereka membawa sembako ya. Ya semuanya ini adalah partisipasi kita semua warga PUK Arca Manik dan sekitarnya. Selanjutnya pada bulan Maret kita juga melaksanakan bakti sosial yang dilaksanakan kembali di rumah Ibu Lucy. Terima kasih ya Ibu Lucy, sesepuhnya PUK Arca Manik ya, yang pintunya selalu terbuka. Ya firman yang menyampaikan firman pada saat itu adalah ya Pak Fernando ya, Pak Krishna Fernando atau singkatnya Pak Nando katanya. Baik, terima kasih untuk Pak Nando. Kemudian pada bulan berikutnya ya bulan ini kita itu baru saja selesai melaksanakan
bakti sosial, sebenarnya bakti sosial ini akan kita laksanakan nanti di tanggal 25, tapi kemarin itu kita diajak kerjasama seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pardamian ya, kita bekerja sama dengan Food Cycle ya. Food Cycle sendiri dia bekerja sama juga dengan satu perusahaan ya, ABC Handcraft yang di Karawang yang menyediakan satu paket sembako ya untuk wilayah Arca Manik dan sekitarnya. Kita tuh membagikan 300 paket dan sudah dibagikan ya dalam beberapa hari ini. Di samping itu kita lihat di sebelah kanan itu ada ibu-ibu ya. Ibu-ibu tuh berpartisipasi untuk memberikan bonus berupa takjil. Terima kasih ibu-ibu hadir di sini. Bu Mika, terima kasih. Luar biasa. Baik, selanjutnya ya, bakti sosial selanjutnya itu akan kita laksanakan pada hari Senin tanggal 25. Kemudian rencananya bakti sosial ini ya kalau Tuhan menghendaki kita akan lakukan ini setiap bulan, mungkin sampai akhir tahun 2022 ini. Jadi untuk itu saya sampaikan kami tetap terbuka ya untuk menerima sumbangan dalam bentuk apapun ya, baik berupa uang maupun berupa barang. Ya, Food Cycle itu berupa barang ya, mereka ngedrop barang untuk kita bagikan. Tapi ya Tuhan bisa bekerja luar biasa dengan cara apapun yang kadang-kadang kita tidak pahami. Baik, selanjutnya untuk bulan depan kita akan beribadah pada hari Kamis yang kedua tanggal 12 Mei. Temanya adalah membangun kasih persaudaraan. Ibadahnya akan dilaksanakan via Zoom. Nah, terakhir bentar. Ini tertutup. Ya. Terakhir saya mau bernostalgia sedikit ya. Ini adalah tepat 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu itu Paskah PUK di mana saya bersama dengan teman-teman itu kami dilantik ya menjadi pengurus. Jadi pada waktu Paskah yang diselenggarakan di GSG GKI Jalan Atletik 13, waktu itu yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Erni ya, dengan tema Aku Telah Melihat Tuhan ya. Tepat 10 tahun yang lalu. Jadi pada waktu itu kami mendapatkan mandat. Saya mendapatkan mandat sebagai ketua PUK dari Ibu Lucy itu di gambar yang sebelah kiri ya. Kemudian bersama saya adalah di gambar yang tengah itu adalah Pak Juspair Marihot ya sebagai sekretaris. Tapi kemudian beliau ada penugasan yang lain, kemudian digantikan oleh Ibu Siska sampai sekarang ya. Ibu Siska hadir online tadi saya lihat ya. Kemudian di situ ada Ibu Susi, Ibu Irma, Ibu Diana, Ibu Temer, dan Pak Godwin. Kemudian disaksikan oleh Pak Pendeta Mulyadi Kaleb ya sebagai saksi ya sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu, PUK ini sudah terbentuk mulai tahun 80-an. Jadi kalau sampai sekarang masih eksis, masih ada, ini semata-mata adalah anugerah Tuhan. Saya sudah 10 tahun sebagai ketua. Tapi saya berharap ya, nanti ulang tahun ke 2032, ya pasti akan muncul ya. Orang-orang yang baru ya, yang lebih fresh, lebih bersemangat. Ini ada angkatannya Mas Ramon dan Pak Nando ya, dan entah siapa lagi ya yang akan melanjutkan pelayanan ini. Kita ya berharap bahwa apa yang kita lakukan secara bersama-sama ini tahun demi tahun, waktu demi waktu,
ini menguatkan kita. Firman tadi pun sangat menguatkan saya secara pribadi ya, menguatkan kita semua. Yang mengingatkan bahwa kita sudah memiliki dasar yang kuat untuk kita hidup berkemenangan oleh semata-mata kasih dan kesetiaan Kristus. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, selamat malam dan terima kasih. Bapak Ibu, silahkan buka kameranya, bisa saling menyapa. Silahkan Bapak Ibu. Saya akan tutup. Terima kasih pelayanannya. Dulu sih diomongin nih. 10 tahun lalu. Lupa. Ada kepala 7 nih, mau kepala 8. Yang dibagi paket itu 340 bukan 300 Pak Pram. Kemarin nambah jadi PUK sendiri ada. Yang dibagi paket 340 bukan 300. Lalu PUK menambah 40 paket. Ya. Terima kasih semua yang ikut kerjasama dalam pelayanan Baksos. Sampai kita ke dekat rel kereta api kita layani ya Pak Pram dengan beberapa teman-teman. Bukan hanya di rumah ya, tapi kita berkunjung juga ke beberapa tempat dekat rel kereta api. Banyak anak Tuhan di sana. Demikian sekedar tambahan informasi. Ya, silakan Ibu Ria. Selamat malam Bu Ria. Selamat malam Ibu Siska. Ibu Carmen. Bu Carmen apa? Bunyuklan. Ya, Ibu Bunyuklan. Selamat malam. Bu Dokter. Ya, Ibu Dokter juga. Bu Cika. Selamat malam. Ya Bu Nur. Selamat malam semuanya. Bu Nur, Bu Cika. Ya. Oh, di dokumen. Malam ini tuh banyak yang tidak bisa hadir karena ada ibadah Kamis Putih di gerejanya masing-masing ya. Khususnya GKI. Jadi kehadiran kita memang jadi sedikit karena sebagian harus mengikuti ibadah Kamis Putih. Baik. Mau difoto Pak Pram? Nanti buat hard copy. Dulu sih wajah baru. Wajah baru. Mata baru, rambut baru. Rambut baru. Udah lama. Udah 76 tahun pakai baju ini. Kelihatan lebih muda 40 tahun loh, Bu Lucy. Oke, mau difoto nggak Pak Pram? Oh ini lagi makan-makan ya? Pak Pram, foto Pak Pram. Kan? Foto. Bu Ria, apa kabar Bu Ria? Makasih ya Bu Ria, bantuannya bantu-bantu. Kami untung aja ada mereka, kalau nggak nyampe tuh. Bu Ria masih di mute, di mute. Ya, salam semuanya, selamat malam. Terima kasih sudah kami boleh bisa mengikuti ibadahnya hari ini.
Maaf, tidak bisa datang. Masih agak sedikit batuk. Sehat Bu Nur. Puji Tuhan. Sehat, Semua. sehat. Baik, kita akan foto bersama Bapak Ibu. Jadi kita akan foto bersama nih. Jadi yang di onsite juga sudah siap-siap dengan sangat semangat. Yang di rumah juga sangat semangat ya. Kita foto, ya hitung ya 3 kali ya. Buka dulu. 1, 2, 3. Oke. Nah. Cukup? Cukup bagus? Video. Saya ini dulu Pak, saya tempelin dulu. Buka aja ya. Videonya. Itu Bukan. Soalnya WA ini tuh. buka itu. Apa namanya kamera ini? Oke, Bu Prof. Mana Bu Prof? Yang C, Nah, yang C. Yang C tapi nggak dibuka. Kelihatan orang. Lagi? Saya lagi terakhir. Baik, sekali lagi ya, dihitung ya. 1, 2, 3. Sama. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kita kembali berjumpa hari Kamis depan. Nah, ini ada berkat buat Mei. yang onsite. Ini nggak bisa dapat virtual. Ya. Pamer. Selamat makan, Ini selamat aja. makan. Nggak diantar ke rumah ya Pak?